Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bertemu lagi dengan Ustadz Rian. Sekarang kita akan belajar PAI ya. Kita sekarang masuk ke bab 2, yaitu tentang syahadat ya. Silakan dibuka bukunya halaman 17 ya. Mengenal dua kalimat syahadat. Apa sih itu syahadat? Ya, syahadat adalah persaksian ya. Jadi seseorang yang berpindah agama kemudian masuk ke Islam, nah itu wajib bersyahadat karena syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Sebelum mengerjakan atau melaksanakan rukun Islam yang lainnya, wajib terlebih dahulu syahadat. Syahadat adalah pembuktian seseorang yang masuk Islam ya. Jadi wajib bersyahadat. Dilihat gambarnya. Nah, pagi ini masjid tampak ramai. Semua orang berkumpul di masjid. Hari ini keluarga Bapak Sinansius hendak masuk Islam. Disaksikan seluruh jamaah dan takmir masjid. Satu persatu keluarga Bapak Sinansius membaca syahadat. Alhamdulillah, sekarang keluarga Bapak Sinansius menjadi muslim. Bapak Sinansius dan keluarga bangga menjadi muslim. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi seseorang yang berpindah agama kemudian masuk Islam wajib membaca syahadat seperti Bapak Sinansius ini ya. Kecuali seorang anak. Kalau anak itu sudah pasti agamanya Islam. Sampai dia balik maka agamanya Islam. Kalau sudah balik, nah dia akan menentukan agamanya sendiri. Jadi jika seorang anak yang belum balik meninggal, sudah pasti masuk surga karena agamanya Islam. Tapi kalau sudah balik, nah dia wajib bersyahadat karena untuk memperbarui keislamannya. Contoh, misalkan ada seorang anak lahir, nah bapaknya bukan dari agama Islam, bapaknya misalkan Kristen dan ibunya juga Kristen. Nah, terus melahirkan seorang anak. Anak ini memang Islam sampai dia balik. Nah, terus kalau sudah balik dia akan menentukan agamanya sendiri. Nah, jadi kalau dia ingin masuk Islam wajib bersyahadat. Ya. Nah, silakan dibuka halaman 18 ya. Di situ ada dua gambar ya, ada gambar hewan banyak sekali. Nah, coba amati gambar berikut dan siapa yang menciptakan benda-benda ini. Nah, di situ kan ada singa, ada kuda nil, ada ular, ada kupu-kupu, ada zebra, ada jerapah, ada burung burung pelikan ya, burung apa ini, dan juga di sampingnya ada kumbang, ada rumput. Nah, siapa yang menciptakan benda-benda tersebut? Ya, sudah pasti siapa? Iya, Allah. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika tidak ada Allah, tidak mungkin ada kehidupan seperti ini ya. Mungkin jika tidak ada Allah juga tidak ada bumi, tidak ada manusia, dan tidak ada apa saja yang ada di bumi. Itu sudah pasti. Jika tidak ada Allah, tidak ada kehidupan, tidak ada apapun yang diciptakan Allah, karena tidak ada yang menciptakan. Jadi kita wajib beriman kepada Allah karena Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi kita makan, minum, dan semuanya. Coba jika Allah menciptakan kita tapi tidak menciptakan yang lainnya,
mungkin kita tidak bisa hidup. Jadi kita wajib berterima kasih, wajib menyembah, wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya halaman 19, mengenal benda ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dirimu sendiri, ada mata, telinga, dan mulut, ada kepala dan tangan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu semua, ya. Coba mata ini, hidung ini, mulut ini, kuping ini, siapa yang menciptakan? Apakah bisa terbentuk sendiri? Ya, tentu saja tidak. Pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz ini ingin tanya, kenapa Allah memberikan kepada kita ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada tangan, ada kaki? Itu gunanya untuk apa? Apakah mulut ini cuma untuk ngomong, cuma untuk makan? Tentu saja tidak. Karena Allah menciptakan mulut, menciptakan mata, menciptakan tangan, menciptakan kaki, itu supaya kita bisa lebih mudah beribadah, ya. Coba kalau mulut ini digunakan cuman untuk makan, terus apa bedanya kita sama hewan? Hewan juga punya mulut tapi cuma untuk makan, sedangkan kita diberi akal. Mulut ini bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk bicara yang baik-baik. Nah, itu bedanya kita dengan hewan dan fungsi dari kenapa Allah menciptakan anggota tubuh yang kita gunakan ini untuk beribadah kepada Allah. Dan juga kita diberikan akal yang membedakan dengan hewan. Jadi gunakan apa yang ada di dalam diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selanjutnya buka halaman 20. Ayo mengamati. Lihatlah benda-benda berikut ini. Berilah tanda centang untuk benda ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berilah tanda silang untuk benda buatan manusia. Ya, Ustaz akan menjelaskan. Nah, jadi di sini ada nomor 1, ya. Ada rusa, ya. Rusa ini siapa yang menciptakan? Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena rusa ini yang menciptakan Allah, bukan buatan manusia. Ya, selanjutnya nomor 2 ada gitar. Gitar siapa yang membuat? Ya, apakah Allah atau manusia? Ya, kalau gitar yang membuat adalah manusia, tapi bahannya adalah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena dari kayu dibuat menjadi gitar misal, ya. Nah, itu kan manusia cuman merenovasi, membuat ulang yang sudah ada, tapi tetap yang menciptakan ya Allah, ya. Cuman yang membuat manusia. Selanjutnya silakan diisi nomor 3, 4, 5, 6, ya. Ya, selanjutnya buka halaman 21, ya. Tugas kelompok. Bersama kelompokmu pergilah ke luar kelas. Catatlah benda-benda yang kamu lihat. Temukan 10 benda ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan temukan 10 benda ciptaan manusia. Nah, ini sebenarnya tugas kelompok, tapi karena di rumah masing-masing jadi dikerjakan sama orang tua, ya. Minta bantuan sama orang tua, ya, tapi yang mencatat kita, ya, bukan orang tua. Cuman minta bantuan sama orang tua, ya. Silakan catat 10 benda
buatan manusia dan buatan Allah ya. Nanti ditulis kemudian difoto dikirim ke Ustadz ya. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.